Ya. Nah, di sini materi yang kita bahas itu adalah ruang dimensi 3. Pada ruang dimensi 3 ada 3 pokok bahasan yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu adalah jarak antar titik. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak titik ke garis. Dan yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada ruang dimensi 3 ini untuk kompetensi dasar pengetahuannya adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang. Yang seperti tadi yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Jadi ada 3 nanti mendeskripsikan jarak dalam ruang. Yang kedua, untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah menentukan jarak dalam ruang. Ya, jadi tadi yang mendeskripsikan untuk pengetahuan, keterampilannya kalian harus menentukan jarak dalam ruang, yaitu jarak antar titik, jarak titik dengan garis, dan jarak titik dengan bidang. Hari ini kita membahas yang pertama, yaitu adalah jarak antar titik. Nah, di sini Bapak menyediakan sebuah gambar kubus. Perhatikan gambar kubus ini. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat, kalau kalian menggambar kubus, itu memberi nama kubus tersebut dari bawah. Terserah mau dari sini kah, mau dari kanan, ini duluan, silahkan. Kalau Bapak dari sini, dan putarannya adalah melawan arah jarum jam. Ini kan A, B, C, D. Jadi diberi nama dulu yang bagian bawah. Nah, setelah bagian bawah diberi nama, baru bagian atas. Nah, aturannya kalau kalian memberi nama di sini A, di atasnya harus E. Nah, kalau A-nya di sini, berarti di sini letak E-nya. Jadi ingat, E harus letaknya di atas A. Jadi setelah A, B, C, D, E-nya di atas ini. E, F, G, H. Nah, ini ketentuan menggambar dan memberi nama titik sudut kubus tersebut. Nah, di sini gambar di samping adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 3 cm. AC merupakan jarak antara A dan titik C. Jadi AC, nah yang garis putus-putus ini, itu namanya adalah jarak antara titik A dan C. Nah, terus EC itu merupakan jarak titik E dan C. Ya, sama kayak tadi ya, EC. Yang garis putus-putus ini merupakan jarak antara titik E ke C. Kebalik pun tidak jadi masalah, jarak antara titik C ke E juga sama aja. Ya, EG juga seperti itu. Berarti EG merupakan jarak antara titik E dan titik G. Nah, itu G. Nah, untuk memahami konsep jarak, ya, untuk jarak antara 2 titik tadi, ini kan hanya jarak antara. Kita belum tahu apa itu sih sebenarnya jarak. Nah, untuk memahaminya, kita akan membahas suatu masalah. Ada masalah Bapak sediakan di sini. Nah, ini masalah. Nah, gambar di bawah ini merupakan kota-kota yang terhubung oleh jalan. Merepresentasikan ya. Jadi gambar di bawah ini merepresentasikan kota-kota yang terhubung oleh jalan. Anggaplah ini sebuah denah. Ya. Di sini ada 4 daerah: Bati-Bati, Kurau, Banjarbaru, Banjarmasin. Dari Bati-Bati ke Kurau itu 15 km. Dari Kurau ke Banjarmasin itu 35 km. Ini 40 km. Kurau Banjarbaru itu 45 km. Bati-Bati ke Banjarbaru 35, Banjarbaru ke Banjarmasin 42. Nah, di sini ada masalah. Agung berencana menuju Banjarmasin dari Bati-Bati. Nah, sekarang pertanyaannya, rute perjalanan yang mungkin ditempuh Agung beserta jaraknya adalah, nah, jadi kita cari kira-kira ada berapa rute yang
mungkin dijalani oleh Agung. Yang pertama, ini Bapak sediakan dari Bati-Bati ke Kurau, baru ke Banjarmasin. Jadi dari Bati-Bati ini dia ke Kurau dulu, baru dia ke Banjarmasin. Nah, jaraknya adalah jaraknya. Jadi dari Bati-Bati ke Kurau itu 15. 30 dari Kurau ke Banjarmasin itu 35. 15 35 itu jadi 50 km. Berarti 50. Nah, 50 km ya. Itu rute yang pertama yang mungkin. Yang kedua, misalkan Bati-Bati Banjarbaru Banjarmasin. Ya, itu ya. Nah, berapa? Bati-Bati ke Banjarbaru dulu, baru ke Banjarmasin. Jadi 77 ya. Oke, 77 kilometer. Tuh. Dari Bati-Bati ke Banjarbaru, baru ke Banjarmasin 77 km. Setelah itu ada lagi. Langsung misalkan Bati-Bati ke lewat sini ya, Bati-Bati ke Banjarmasin kan bisa itu. Ya, karena ada jalannya. Banjarmasin. Yaitu adalah 40 kilo. Oke. Terus Bati-Bati. Kita coba lagi. Bati-Bati. Kita buat rutenya lagi. Kurau. Banjarbaru. Dan Banjarmasin. Nah, berarti berapa itu? Bati-Bati ke Kurau 15. Kurau ke Banjarbaru 45, jadi 60. Banjarbaru ke Banjarmasin 42, jadi 102. Ya, tuh. Itu kalau rute yang keempat. Jadi 15, 45, 60 tambah 42 itu 102. Dan yang selanjutnya Bati-Bati Banjarbaru Kurau Banjarmasin. Nah, jadi 35 tambah 45 80 tambah 35 115. Jadi 115 km. Nah, ini rutenya. Jadi ada beberapa rute yang mungkin dilalui Agung kalau dia mau ke Banjarmasin dari Bati-Bati. Nah, tapi dari sini, dari kelima rute di atas, rute manakah yang terpendek? Nah, dari sini kan jelas ini ya, 40 km. Nih rute terpendek, yaitu jadi dari Bati-Bati ke Banjarmasin. Nah, dari definisi ini, menurut kalian jarak Bati-Bati ke Banjarmasin adalah berapa kilometer? Otomatis kalau kita mau menghitung jarak, maka yang kita ambil adalah yang paling pendek, yaitu jaraknya adalah 40 km. Nah, itu yang dinamakan dengan jarak. Nah, jarak. Jadi jarak itu apa sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya jarak antar titik atau jarak antara dua buah titik itu adalah garis atau lintasan terpendek. Nah, ingat tuh. Jadi garis atau lintasan terpendek antara dua titik tersebut sehingga jarak antara dua titik itu membentuk garis lurus. Jadi yang dinamakan jarak itu pasti dia membentuknya adalah garis lurus dan itu adalah lintasan yang paling pendek. Nah, itu definisi dari jarak antara dua
titik. Jadi kalian harus mengetahui apa itu yang dinamakan dengan jarak. Jadi bukan yang ini, bukan dari Bati-Bati ke Urau Banjar, itu bukan jarak namanya. Tapi yang jarak itu adalah yang lurus, yang langsung terpendek. Oke. Nah, di sini ada cara ya, apabila ada dua titik tersebut berada pada koordinat kartesius. Nah, di sini Bapak menyediakan dua titik tersebut, titik A dan B. Nah, di koordinat kartesius itu bisa di ruang dimensi 2. Nah, bisa juga di ruang dimensi 3. Nah, kalau ruang dimensi 2 itu dua angka, cirinya nanti titik koordinatnya X1, Y1, X2, Y2. Kalau ruang dimensi 3 berarti dia nanti titik koordinatnya terdiri atas 3 angka. X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Itu ingat tuh. Nah, untuk jarak antara titik A dan B ini dapat kita cari ya, atau dinamakan nanti AB. Itu AB itu kalau dia di dimensi 2, rumusnya adalah akar X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Itu jarak antara dua titik yang berada di dimensi 2. Yang dimensi 3 itu akar, sama akar ya, X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat ditambah Z1 dikurang Z2 kuadrat. Nah, apabila misalkan Pak, bagaimana kalau tertukar? Yang ini X2 Y2, yang ini X1 Y1, tidak jadi masalah. Boleh saja kalian tukar, ini yang X1 Y1, ini X2 Y2, atau sebaliknya. Yang ini X1, Y1, yang A-nya adalah X2, Y2, itu boleh saja. Dan hasilnya pasti sama. Ya, nih ada satu contoh, Bapak berikan contoh. Tentukan jarak antara titik A negatif 3, negatif 5 dan B 2,7. Yang B-nya titik P-nya 3, negatif 5, negatif 2 dan Q-nya adalah 9,1,4. Nah, yang A ini dimensi 2 dan yang B ini adalah dimensi 3. Oke, untuk jarak yang pertama A, B. Nah, rumusnya ini kan tadi ya, X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Nah, kalau Bapak ini kita misalkan sebagai X1, berarti ini Y1. Jadi ini otomatis X2, Y2. Nah, ingat, kalau ini X1, Y1, yang ini X2, Y2, boleh, silahkan nanti coba ya, kita bandingkan. Ini Bapak menjelaskan yang ini, kalian silahkan coba dibalik tadi, apakah jawabannya sama atau tidak. Oke? Ya, sekarang X1-nya kan negatif 3. Maka di sini negatif 3 dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y1-nya negatif 5, berarti negatif 5 dikurang 7 pangkat 2. Negatif 3 dikurang 2 kan negatif 5. Negatif 5 pangkat 2 positif 25 tambah negatif 5 dikurang 7 negatif 12 pangkat 2 100 positif 144. 25 tambah 144 hasilnya adalah 169. Akar dari 169 adalah positif dan negatif 13. Karena positif dan negatif 13 itu jika dikuadratkan dia akan menjadi 169. Nah, tapi di sini kan hubungannya jarak. Jarak itu nggak mungkin ada yang negatif. Karena jarak tidak ada yang negatif, otomatis jawabannya adalah 13. Ya. Jadi jarak antara titik A dan B adalah 13 satuan. Nah, gitu. Ya, itu.
yang A. Sekarang kita yang B. Nah, yang B. Dan silahkan nanti kalian coba dibalik tadi, bandingkan apakah sama atau berbeda. Silahkan. Pasti sama ya. Nah, untuk yang B sekarang ini ruang dimensi 3. Titik P 3, negatif 5, negatif 2. Dan titik Q 9,1,4. Nah, PQ rumusnya tadi adalah X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat ditambah Z1 dikurang Z2 kuadrat. X1-nya ini kita misalkan sebagai X1, Y1, Z1. Berarti yang ini X2, Y2, Z2. Nah, di sini 3 dikurang berarti X2-nya 9 pangkat 2. Y1-nya negatif 5 dikurang 1 pangkat 2. Z1-nya negatif 2 dikurang Z2-nya 4 pangkat 2. 3 dikurang 9, boleh dulu tulis negatif 6 pangkat 2 ditambah ini juga negatif 6 pangkat 2 ditambah negatif 6 pangkat 2. Negatif 6 kalau kita pangkatkan 2 jadinya positif 36 ditambah positif 36 ditambah positif 36. PQ. Oke. 36 tambah 36 72. 72 tambah lagi 36 108 ya. 100 akar dari 108. Nah, kita sederhanakan. 108 itu kita cari perkalian yang hasilnya 108, tapi salah satunya wajib dikuadratkan karena akar dari 108 tidak ada. Ya, tidak bisa dicari langsung 108. Ada sebenarnya tapi bilangannya bilangan irasional. Jadi kita sederhanakan saja ini, yaitu 36 dikali 3, karena 36 kali 3 adalah 108. Akar dari 36 adalah 6, akar 3-nya tetap. Jadi jarak antara PQ adalah 6 akar 3. Nah, itu untuk menentukan jarak antara dua titik ya. Nah, jadi ada dua. Yang pertama tadi adalah jarak antara dua titik yang berada di dimensi 2 dan yang ini adalah dimensi 3. Sekarang kita ke di sini. Menentukan jarak antara dua titik pada dimensi 3 atau bangun ruang. Ya. Jadi kita akan menentukan jarak antara dua titik pada bangun ruang nanti. Nah, materi prasyarat yang harus kalian lakukan atau kalian kuasai adalah teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini pernah sudah belajar kalian di SMP. Ya. Nah, teorema Pitagoras itu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ABC. Teorema Pitagoras itu adalah kuadrat dari sisi miring itu jumlahnya sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang saling tegak lurus. Atau di sini BC sama dengan BC ini kan sisi miring. Nah, sisi miring itu nilainya akan sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah itu dari mana? Dari teorema Pitagoras ini kita bisa jabarkan jadi tiga formula, yaitu kalau kita mau mencari AB. Nah, AB kan berarti AB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat bukan ditambah ya, tapi dikurang ya AC kuadrat.
Nah, begitu juga untuk mencari AC. Nah, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Nah, bedanya nih, sisi miringnya ya didahulukan, dikurangi salah satu sisi tegaknya yaitu AB kuadrat. Nah, formula ini bisa kita sederhanakan. Nah, kalau kita mau mencari AB, kalau mau mencari AC, nah kalau BC itu kan karena dia kuadrat berarti akar jadinya. Akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kalau mau mencari AB, akar BC kuadrat, kita sederhanakan formulanya, dia kurang AC kuadrat. Ini akar BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, ini adalah teorema Pythagoras yang harus kalian kuasai untuk menyelesaikan jarak antara ruang dimensi 3, titik antara titik. Begitu juga nanti titik dengan garis. Begitu juga nanti titik dengan bidang. Jadi harus menggunakan ini. Ini prasyaratnya. Untuk memahami cara menentukan jarak antara dua titik pada ruang dimensi 3, perhatikan masalah berikut. Ini ada sebuah masalah. Dalam suatu kamar yang berukuran 4 meter dikali 4 meter dikali 4 meter, dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap kamar tersebut. Digambarkan sebagai kamar tersebut tadi digambarkan sebagai kubus AB, CD, EF, GH. Berapakah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Nah, itu. Ini berarti kamarnya berbentuk kubus karena ini ukurannya sama ya. 4 meter dikali 4 meter dikali 4 meter. Sama ukurannya. Berarti ini Bapak gambarkan kubusnya. Nah, ini ada kubus. Kita umpamakan ini adalah kamar nih lampunya. Nah, dari jarak lampu ini ke salah satu sudut berarti bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Sembarang aja, mau yang mana, sama saja. Kalau Bapak ngambilnya yang ini. Nah, sekarang kita beri nama. Nah, tadi A-nya di sini boleh, di sini juga boleh. Kita di sini aja ya. A, B, C, D. Berarti di sini E, F, G, H. Nah, di sini kita beri nama T misalkan. Tengah-tengah ini T, lampunya letaknya di T. Nah, kita mau mencari jarak antara T ke B. Nah, tadi ukurannya 4 meter ya. Berarti di sini 4 meter, ini juga 4 meter, ini juga 4 meter. Nah, sebelum kita mencari jarak antara T ke B tadi, pertama kita mencari jarak ini kan kita lihatnya, Bapak kan ngambilnya ini. Nah, ini T, F, B. Kita keluarkan. T, ini T. Di sini F. Berarti B-nya di sini lantainya tadi ya. Nah, ini B. Nah, dia akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, karena TF dan FB itu adalah saling siku-siku. Karena dia bangunan berbentuk kubus. Nah, sekarang yang kita ketahui apa? Panjang FB. Panjang FB-nya berapa di situ? 4 meter. Nah, kita tulis dulu 4 meter. Ini yang mau kita cari kan? Nah, sekarang TF. Nah, TF belum kita ketahui. TF-nya belum kita ketahui, maka kita cari dulu TF. TF itu kan tengah-tengah antara HF. Di tengah dia letaknya. Ya. Oke, HF. Nah, kita buat atapnya. Boleh kita buat atapnya di sini. Atapnya dia berbentuk persegi. Persegi EFGH. EFGH.
lampunya tadi di tengah-tengah sini ya. HF. Nah, HF tengah-tengah sini letak lampu. Nah, berarti ini juga mengadopsi atau menggunakan teorema Pythagoras karena dia juga membentuk suatu segitiga siku-siku. Ini 4, ini juga 4. Berarti untuk mencari HF sama dengan akar tadi ya. Akar ya, untuk mencari sisi miring tadi adalah jumlah kuadrat keduanya. Berarti HF akar HQ kuadrat ditambah FQ kuadrat. HQ-nya itu adalah HG ya, maaf. Oke, ini HG, ini FG. Oke, nah ini G tadi ya. Berarti HG-nya 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi hasilnya 16 tambah 16 sama dengan 32. Akar dari 32 itu adalah 16 kali 2. Jadinya 16 akar 16 adalah 4 akar 2. Ini boleh pakai cara manual seperti ini. Atau kalian kalau masih ingat di SMP juga pernah. Misalkan suatu kubus memiliki rusuk. Rusuknya adalah A cm. Maka diagonal sisinya jadinya A akar 2 cm. Dan diagonal ruangnya, adalah A akar 3 cm. Ini pernah di SMP. Nah, kalau kalian masih ingat. Jadi, berapapun sisi kubus tersebut, rusuknya pasti kalau A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2. Dan diagonal ruangnya pasti A akar 3. Tambahi akar 2 dan akar 3 saja lagi. Berarti kalau ini 4, berarti 4 akar 2 kan? Lebih gampang. Tapi ini kalau mau pakai teorema Pythagoras juga boleh. Itu baru dapat HF. FT tadi itu kan separohnya atau tengah-tengahnya. Berarti FT-nya adalah di sini 2 akar 2. Karena 4 akar 2 kan setengahnya 2 akar 2. Kita mau mencari TB tadi ya. Nah, teorema Pythagoras lagi. Jadi, nih kita lihat. Jadi otomatis TB sama dengan akar dari TF kuadrat ditambah FB kuadrat. Nah, sehingga jadinya akar dari TF-nya tadi adalah 2 akar 2. 2 akar 2 kuadrat ditambah FB. FB-nya adalah 4 kuadrat. 2 akar 2 dikuadratkan itu 8. Karena 2 kuadrat adalah 4. Akar 2 kuadrat 2. 4 kali 2. Atau bisa ditulis dulu. 4 kali 2 tambah 16. 4 kali 2 adalah 8. 8 tambah 16. Ini ya. Jadi TB-nya adalah akar dari 24. Akar dari 24 itu adalah 4 kali 6. Akar dari 4 adalah 2. 2 akar 6. Jadi bukan meter ya, bukan sentimeter. Oke. Jadi jarak antara lampu tersebut dengan sudut yang ada pada lantai itu adalah 2 akar 6 meter ya. Oke, tuh. Nah, ini ada lagi satu contoh soal lagi. Sebelum kalian menjawab
soal yang Bapak berikan. Nih, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Kubus diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H. K adalah tengah-tengah AE dan L adalah tengah-tengah G. Tentukan jarak antara titik K dan titik L. Oke. Sekarang kita kerjakan. A, B, C, D, E, F, G, H. Kita beri nama ya. Ini A seperti tadi, B, C, D. Berarti di sini E-nya. F, G, ini adalah H. Oke. AE, K adalah tengah-tengah AE. Nah, ini AE berarti di sini K. Dan L adalah tengah-tengah EG. EG berarti di sini L. Nah, yang kita cari ini ya. Nah, berapa jarak ini? Oke. Sama seperti tadi. Di sini rusuknya 6, maka otomatis di sini 6, ini 6, ini juga 6. Nah, sekarang lihat. EG ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi kubus. Tadi sudah beri ini, coba lihat. Nah, di sini. Nah, di sini kalau ada kubus A cm, diagonal sisinya adalah A akar 2. Berarti kalau di sini kubusnya 6 cm, maka diagonal sisinya berarti adalah 6 akar 2. Nah, karena di sini tengah-tengahnya otomatis dibagi 2, maka di sini 3 akar 2. Di sini juga sama 3 akar 2. Oke, sekarang K tengah-tengah AE. 6 berarti di sini 3, di sini 3. Sekarang kita lihat ini. Ini adalah membentuk suatu segitiga siku-siku. Bapak keluarkan di sini. Nah, coba lihat. Oke. Nah, di sini adalah 3 akar 2. Kita beri nama ya. E, L, K. Oke. Di sini 3. Kita mau mencari jarak KL. KL gunakan lagi kayak tadi. Teorema Pythagoras. KL sama dengan akar dari EL kuadrat. Langsung aja ya. 3 akar 2 kuadrat. Ditambah EK kuadrat 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar 9 kali 2 ditambah 9 sama dengan 9 kali 2 itu adalah 18 tambah 9 hasilnya adalah 27. 27 kita sederhanakan bisa akar 27. 9 kali 3 hasilnya adalah 3 akar 3. Jadi jarak antara K dan L adalah 3 akar 3 cm. Nah, itulah demikian pembahasan Bapak untuk hari ini tentang jarak antara titik dengan titik. Ya, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kalau ada kekurangan, ya, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.